wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam ruangan ini dalam rangka saya Sutrisno akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Dalam hal ini berkaitan dengan salah satu tugas yang harus dilakukan ketika mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 7 Kota Daerah Lampung. Baiklah Bapak Ibu, tema yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang budaya positif. Ya, apa sih sebenarnya budaya positif itu? Nah, secara sederhana budaya positif itu adalah nilai-nilai, gagasan, tindakan dan karya-karya baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya budaya positif itu adalah kegiatan atau tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan di dalam kelas atau di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri kita. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini, kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru. Kita berada pada posisi mana? Nah, di sini ada 5 tahapan posisi kita sebagai guru untuk mengontrol kegiatan siswa. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah kontrol guru sebagai teman. Yang keempat memantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru sebaiknya minimal kita berada pada posisi sebagai teman, ya, atau sebagai pemantau, bahkan kalau bisa kita berada pada posisi manajer. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama belajar untuk mencapai posisi tersebut. Baik, kita bahas satu persatu tentang 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan memberikan hukuman ketika murid melakukan sebuah kesalahan. Ya, yang kita harapkan adalah ketika kita memberikan hukuman, murid akan berubah. Tetapi efeknya sebenarnya ketika mereka melakukan perubahan itu hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Artinya murid itu takut melakukan kesalahan karena akan mendapat hukuman. Kemudian posisi yang kedua itu adalah posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan mengucapkan kata-kata yang membuat murid merasa bersalah. Misalnya, ya, Wah, kalau kamu begitu sih, Bapak Ibu kecewa deh sama kamu, ya, atau dan lain-lainnya. Dan ini biasanya akan membuat murid merasa minder atau merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, biasanya pada posisi ini guru akan memposisikan diri sebagai teman kepada siswa kita. Sebenarnya posisi ini sudah bagus, tetapi posisi ini mempunyai kelemahan, di mana biasanya murid itu hanya akan nurut pada guru yang dianggap sebagai temannya. Dan ini membuat murid biasanya tergantung kepada guru tersebut. Kemudian pada posisi yang keempat
itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Pada posisi ini biasanya guru lebih menekankan pada konsekuensi, ya, apa yang telah didapat oleh murid. Jadi misalnya murid tidak mengerjakan tugas yang kita berikan, maka murid akan mendapatkan konsekuensi, mendapatkan poin, atau mendapat jam tambahan untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan ini sudah ada aturannya. Jadi pada posisi ini sebagai pemantau itu biasanya berpatokan pada aturan-aturan sekolah, aturan-aturan yang sudah berlaku. Dan yang posisi terakhir itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini adalah posisi yang saat ini mungkin, ya, dianggap paling ideal untuk kita sebagai guru. Apa sih posisi manajer itu? Nah, posisi manajer itu adalah proses ketika siswa melakukan kesalahan, kita membimbing mereka, ya, mencari solusi tentang permasalahan yang mereka hadapi, ya, mencari jalan keluar bersama-sama dengan kita. Kemudian diharapkan ketika mereka kembali ke dalam kelompoknya itu menjadi siswa yang mempunyai karakter yang lebih baik lagi. Untuk itu, ya, kita coba kita telusuri sendiri. Kita sekarang ini berada pada posisi mana? Mari kita belajar bersama-sama untuk mencapai pada posisi manajer. Nah, mungkin juga kita kadang bertanya, kenapa sih siswa sering membuat permasalahan atau membuat masalah? Nah, ini terkait dengan 5 kebutuhan manusia. Apabila salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka biasanya dia akan membuat suatu masalah. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga penugasan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Dan nantinya 5 kebutuhan ini muara dasarnya adalah bertahan hidup. Artinya ketika murid membuat suatu tindakan itu sebenarnya untuk mempertahankan hidup. Misalnya ketika, ya, anak membuat sebuah permasalahan, misalnya bisa jadi mungkin anak kurang mendapat kasih sayang di dalam keluarga misalnya. Maka di sekolah dia mencari perhatian, usil kepada temannya, atau mencari perhatian agar diperhatikan oleh guru. Nah, jadi berarti salah satu kebutuhan yaitu kasih sayang tidak terpenuhi. Kemudian penugasan atau penguasaan. Nah, ketika murid yang tidak mengerjakan atau tidak mengetahui atau tidak paham dengan materi yang kita sampaikan, ya, kita telusuri lagi kenapa, apa yang membuat mereka tidak, apakah mereka belum atau betul-betul kurang paham dengan materi yang kita sampaikan. Artinya kita harus cross check terlebih dahulu apa permasalahannya sebelum kita membuat statement kepada siswa tentang kejadian tersebut. Ya, kita cari permasalahannya. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah, di sini siswa juga memerlukan kebebasan dalam kehidupannya, juga kebebasan di dalam sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah, di sini ketika, ya, kita melakukan pembelajaran di kelas, kita bisa melihat kadang-kadang kita melihat anak itu tidak tidak mengetahui atau tidak
konsisten atau tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, mungkin karena salah satunya itu adalah kesenangannya tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya PR bagi kita Bapak Ibu, ya, bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ya. Kita berinovasi mencari sistem pembelajaran yang membuat anak aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka merasa senang, aktif, kemudian mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Artinya kita membuat dulu pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, pada dasarnya yang perlu kita pahami bahwa apabila anak-anak itu membuat kesalahan, kita telusuri kembali. Pasti dari 5 kebutuhan itu ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, itu tugas kita. Nah, ketika ya anak-anak membuat permasalahan, itu bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, ini yang kita menggunakan langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi ini adalah proses mengembalikan siswa ketika mereka membuat masalah. Bagaimana mencari solusi, bersama-sama mencari solusi, kemudian mencari jalan keluarnya, ya, membuat mereka merasa tidak disalahkan, ya. Kemudian ketika diharapkan ketika mereka kembali ke dalam kelas itu sudah menjadi siswa yang memiliki karakter yang lebih bagus lagi. Nah, dalam tahapan restitusi ini kita mengenal 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Yang pertama berikutnya adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Nah, tahap pertama ini menstabilkan identitas. Artinya ketika murid melakukan sebuah kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah membuat mereka merasa tenang terlebih dahulu. Ya, jadi tidak menyalahkan mereka. Ya, kita membuat mereka merasa lebih tenang. Misalnya, nggak apa-apa kok. Ya, setiap orang bisa membuat kesalahan. Bukan kamu saja. Atau Bapak juga dulu pernah kok membuat kesalahan, tetapi Bapak berusaha untuk mencari solusinya. Nah, artinya pada tahap ini siswa dibuat tenang terlebih dahulu. Nah, setelah tenang, baru kita ke tahap selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi sudah saya bahas bahwa validasi tindakan salah itu berarti merujuk kepada 5 kebutuhan dasar tadi. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, pasti kan ada salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi. Nah, tugas kita setelah menstabilkan anak, membuat mereka tenang, kita cari permasalahannya itu apa. Kita gali informasi kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita mencari informasi, kita tahu permasalahannya kenapa, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang saat ini memang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah, ya, dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini sejatinya adalah untuk membuat mereka, ya, kesepakatan kelas ini dibuat oleh mereka, disepakati bersama-sama dengan murid dan guru yang bersangkutan, ya, kemudian ditandatangani oleh mereka, kemudian bisa kita buat misalnya mereka membuat apa sih yang mereka mau sepakati, ditulis di kertas kecil masing-masing, kemudian kita tempel misalnya, kemudian ditempel di dalam kertas yang lebih besar, kemudian ditempel di kelas, dan itu bisa menjadi keyakinan bersama. Nah, setelah dia menjadi keyakinan kelas, karena mereka yang membuat, ya, karena yang membuat, berarti kan mereka harus menjalankan itu. Jadi konsekuensinya tahu apa yang akan mereka lakukan. Kalau selama ini kan mungkin yang kita katakan adalah peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah itu dibuat oleh sekolah, jadi tidak melibatkan siswa. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, sudah ada aturannya. Misalnya dia tidak mengerjakan PR
poinnya berapa, atau ketika pembelajaran ya keluar kelas ada poin. Nah, tapi karena kita keyakinan kelas itu dibuat oleh mereka sendiri, otomatis ya mereka sudah ada konsepnya yang mereka tanamkan. Nah, setelah keyakinan ini kita buat, ya, kemudian kita tempelkan, itu menjadi sebuah keyakinan bersama. Nah, lalu apakah keyakinan itu bisa berbeda di setiap kelas? Bisa saja Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin di kelas A keyakinannya begini, kemudian di kelas B keyakinannya berbeda. Itu tergantung dari kesepakatan mereka. Kesepakatan mereka yang mereka buat sendiri. Artinya ketika membuat kesepakatan itu, siswa diberi kebebasan untuk menentukan apa yang mereka yakini. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka tidak melaksanakan keyakinan tersebut, ya mereka sudah tahu sendiri konsekuensinya seperti apa. Nah, keyakinan kelas itu kata-katanya harus bersifat positif, tidak boleh ada yang negatif. Misalnya, ya setelah kita mengumpulkan pendapat-pendapat mereka, ditangani oleh mereka, kita ambil poin-poinnya. Nah, semuanya bisa 30 siswa, kita buat menjadi 30 keyakinan kelas, itu tidak. Bisa kita ambil poin-poin dasarnya, bisa 10 misalnya. Contohnya, ya datang tepat waktu, yang kemudian menghargai teman, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kesepakatan yang akan mereka buat nanti. Nah, kesepakatan yang kita buat itu harus dilaksanakan secara kontinu. Karena sudah menjadi kesepakatan bersama, artinya guru dan murid harus melaksanakannya. Nah, diharapkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat ini, siswa ketika melakukan kebaikan-kebaikan, nilai kebaikan itu tidak karena ditegur oleh guru atau karena tidak karena ingin mendapat penghargaan, tetapi mereka melakukan dari dalam diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka keyakinan itu mereka yang buat sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira itu yang kita sama-sama sampaikan dalam keyakinan kelas ini. Apabila nanti ada hal-hal yang mau dibicarakan atau diskusikan, bisa kita diskusikan kemudian. Ya. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.